Nama saya Yanuar. Kenalan dulu kan. Saya sehari-hari itu di S2 Komunikasi, Ilmu Komunikasi. Dan baru tahun ini Magister Komunikasi itu pindah ke Tembalang. Tadinya di situ. Di beberapa kakak kelasmu itu kalau bimbingan gampang cuma di sini aja. Dan sekarang sudah ke atas. Home base saya di Departemen Komunikasi. Terus makanya saya diminta Pak Mar, Prof. Darto untuk membantu MIL untuk mengajar mata kuliah antropologi dan komunikasi lingkungan. Jadi saya akan banyak ke komunikasinya, antropologi nanti sama Prof. Rina kayaknya. Dan kuliah saya diberi kesempatan untuk 5 kali mengajar di depan. Selanjutnya ada, kalau nggak salah ada pengajar yang dari Jepang, Rina, di online. Eh, saya model pembelajarannya adalah saya akan bagi menjadi 4 kelompok. Saya bingung kalau 6 orang baginya gimana. Jadi, iya enaknya. 2, 2, 1. Ada yang 1 orang. Oke, 2, 2. Berapa enaknya? Gimana? Supaya ada 6 topik diskusi. 4 topik diskusi. Nanti bergulir itu kan. Jadi tolong diatur ya. Nah, topiknya itu saya bagi menjadi 5 ini. Dan ini nanti saya akan WA ke Mbak. Ini sudah ada link bukunya. Jadi untuk minggu depan kita bisa ketemu lagi dan akan diawali oleh presentasi mahasiswa dulu. Ya, nanti baru saya akan berikan materi. Jadi ini kan sebenarnya tugas Anda untuk reading. Nah, di presentasi itu selain Anda reading ini, nggak usah difoto, mau foto saya. Oh gitu. Nggak percaya banget ya. Apa namanya? Jadi dalam nanti bentuknya itu yang pertama Anda harus membuat presentasi, terus dibikin outline-nya. Jadi nggak perlu makalah full, tapi semacam outline-nya. Supaya nanti bisa untuk bahan belajar teman-teman yang lain. Oke. Jadi outline itu selain membaca, Anda juga harus mencoba mencari konteksnya dengan case study. Contoh kasusnya apa? Ada 2 macam contoh kasus. Contoh kasus yang ada di Indonesia dan contoh kasus yang ada di internasional atau di luar Indonesia. Sudah dipahami? Ya. Oke, nanti untuk pembagian kelompok, monggo lah saya serahkan ke ketua kelas. Jadi minggu depan kita sudah mulai tentang environmental conflict management. Nanti ini file ini saya kirim ke Mbak. Itu terus hari ini sebagai pengantar saya akan kuliah biasa aja, kuliah ceramah kira-kira seperti itu. Nah, nanti soal UTS saya yang akan bikin.
ada beberapa terus masalah keaktifan Anda di kelas kan ada nilainya. Itu nanti saya akan nilai berdasarkan pada waktu kita diskusi 4 pertemuan selanjutnya. Project dikasih nggak ya? Saya nggak ngerti deh. Komponen project. Sementara ini belum ada project. Nah, ada gas, UTS, sama UAS. Isinya harusnya ada nih. Ada aktivitas partisipatif, ada project, ada tugas, ada kuis. Oke, baiklah. Ini ya, nanti saya kirim file ini. Terus, ini saya harus, ini ya, broadcast ini. Ya, saya screen ya. Di repot ya. Ini ya. Nah, ya, ini ada catatannya di file PowerPoint saya. Nah, hari ini itu kita akan memulainya dengan mempelajari bagaimana atau mempelajari mata kuliah komunikasi. Nah, bagian saya bagian komunikasi lingkungan. Antropologi itu bisa jadi bagian dari komunikasi sebenarnya. Nah, mengapa isu lingkungan itu kemudian tidak pernah sebagai apa ya, tidak bisa dipahami hanya sekedar data alam saja, bahwa terjadi banjir, bahwa terjadi curah hujan meningkat, bahwa terjadi siklon, badai siklon yang harusnya tidak di Katulistiwa tapi terjadi di Katulistiwa, adanya korban bencana misalnya, adanya kerusakan lingkungan dalam area tertentu, itu kan data. Nah, ada dua terminologi yang teman-teman harus pahami. Satu, data, itu adalah informasi. Data itu apa? Jadi teman-teman next ya, kalau menulis itu jangan data-data. Berdasarkan data-data yang ada. Karena data itu sudah plural. Data itu sudah plural. Singularnya apa? Satu. Jadi kalau data-data itu multi plural gitu ya. 4 kali jadi ya. Nah, kalau informasi apa? Ini sebenarnya esensi dari komunikasi lingkungan itu di sini. Soal data dan soal informasi. Apa perbedaannya? Oh iya, saya mau kenalan dulu deh, Mas. Namanya siapa? Andrian Kaspari. S1-nya dari mana? Oh, NM. Prodinya?
Pendidikan geografi. Mbak Silvi dari mana S1-nya? Teknik lingkungan. Oke. Mas Helmi, PWK. Mbak, apa? Oke, lingkungan di Mas PWK. Undip semua kecuali Mas. Oke. Kenapa S1-nya Undip, kemudian S2-nya masih Undip lagi? Cari tempat lain dong, ya Mas ya. Saya S1-nya Undip, S2-nya di I, S3-nya di IPB. Saya produk dalam negeri. Tapi bukan produk inbreeding. Tahu inbreeding? S1 Undip, S2 Undip, S3 Undip. Namanya inbreeding. Jadi yang S2-nya, S1-nya Undip, S2-nya Undip, naik S3-nya jangan Undip. Ya, walaupun godaan S3 di sini tinggi. Carilah perspektif lain. Itu. Jadi saya kembali lagi, ini soal data, soal informasi. Bahwa data itu nggak bisa dibaca. Tidak ada artinya. Data itu meaningless. Bahwa akibat dari banjir kemarin, ada 5 orang meninggal. Itu data kan? Ada 5 orang meninggal akibat banjir. Itu data. Oh, lebih singkat lagi, 5 orang meninggal karena banjir. Data. Nah, tugas kita itu untuk kemudian mengkonvert ke informasi. Artinya apa? Kalau dari sisi tata bahasa itu harus dilengkapi itu kalimat. Nah, kalau menggunakan metode apa namanya rumus komunikasi itu gampang. 5W 1H. Anda anak-anak teknik kan pasti paham juga kan 5W 1H. Kalau sudah itu baru bisa dikatakan sebagai informasi. Walaupun di media massa, dalam hal ini media online, itu 5W 1H itu suka diabaikan. Contoh misalnya detik.com. Detik.com itu bisa pada liputan pertama itu dia bisa ngomong tentang what dan where saja. Di ciri detik.com itu ketemu ada berita tuh dia coba ngomong what sama where dulu aja. Nanti berapa menit kemudian akan dilengkapi. Terus kan berita detik kan gitu kan berkembang sampai pada akhirnya itu pasti lengkap. Bisa. Nah, data dikonvert ke informasi, sudah jadi informasi saja, itu masih muncul persoalan perdebatan makna. Baru-baru ini banjir Sumatera, ini hasil penelitian saya yang belum saya publish, karena saya belum merasa fix data itu valid apa enggak. Tetapi dari hasil survei saya yang belum saya olah, narasi yang muncul di media online, di media sosial, soal banjir Sumatera itu ada dua kubu.
Kubu pertama itu kubu pemerintah, yang kedua adalah kubu masyarakat. Narasi yang berkembang di media sosial, menurut pemerintah, banjir Sumatera itu karena perubahan iklim. Nah, narasi yang muncul di masyarakat, banjir Sumatera itu karena deforestasi. Nah, analisis saya bahwa terjadi perubahan iklim, iya. Betul. Perubahan iklim, curah hujan meningkat, sehingga di daerah-daerah itu terjadi over water, over hidro, banyakkan air. Nah, tapi sebanyak-banyaknya air yang ada di situ dari hujan, kalau tidak terjadi deforestasi, tidak bakal terjadi bencana separah ini. Bencana mungkin bisa terjadi, tapi tidak separah. Iya, itu kan soal 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 proses pemaknaan, proses di mana eh, satu orang dan orang lain itu punya perspektif yang lain-lain. Nah, ini tugas komunikasi lingkungan tuh antara lain adalah menyatukan. Nah, problem lain adalah soal lingkungan ya, isu lingkungan ya. Itu tuh kan ada pihak yang berwenang atau dari Undip atau dari perguruan tinggi itu ada ilmuwan, okay? Yang selalu ngomong basisnya adalah sains. Ngomong sains kalau di ruang kelas ini oke lah. Tapi begitu ngomong sains untuk masyarakat yang lebih luas, nggak bisa sama kan? It's a problem. Saya sudah 4 tahun ini meneliti tentang climate change dari perspektif komunikasi. Hasilnya apa? Pemahaman masyarakat soal climate change itu beda-beda. Dan itu bahaya. Kenapa jadi beda? Karena sumber informasi yang didapati oleh masyarakat itu beda-beda juga. Dan ada keluhan bahwa orang-orang yang menjadi center of information itu bicaranya tidak mudah dipahami. Nah, disitulah letak komunikasi. Artinya komunikasi lingkungan itu sebagai bidang yang menjembatani sains, policy, kebijakan, dan culture. Jangan lupa culture ini. Dan satu lagi soal praktek sosial. Soal kebijakan misalnya, ya. Kebetulan disertasi saya itu membahas tentang kebijakan komunikasi publik. Tentang apa? Tentang renewable energy. Bahwa di Indonesia ini ada beberapa kebijakan soal renewable energy. Oh, teman-teman lingkungan kan sepakat ya bahwa salah satu solusi untuk ramah lingkungan adalah menggunakan renewable energy kan. Betul kan? Kita sepakat bahwa niatnya baik kan. Betul? Nah, niat baik itu kemudian dituangkan menjadi sebuah kebijakan, banyak kebijakan oleh pemerintah. Tapi sayangnya tidak terkomunikasikan dengan baik pada prosesnya kan bukan hanya
ini ada kebijakan nyoh dikasih kepada masyarakat, enggak, itu juga kan. Bahwa dalam proses membuat kebijakannya kan juga harus melibatkan masyarakat. Itu hasil disertasi saya ngomong itu. Jadi proses pembuatannya itu sudah tidak proper melibatkan masyarakat, dilempar ke masyarakat, juga masyarakat nggak merasa keterpa informasi itu. Jadi kebijakan renewable energy itu jadi wacana elit aja, wacana yang ada di pembuat kebijakan aja, nggak sampai pada masyarakat. Nah, pada waktu itu saya ditantang untuk lebih dalam lagi. Tapi saya bilang kalau saya lebih dalam lagi, saya mungkin lulus 6 tahun. Sebenarnya bisa kalau mau didalami lagi. Renewable energy itu musuhnya kan yang nggak renewable kan, atau katakanlah fossil energy. Dugaan awal saya, kekuatan dari fossil energy itu masih kuat. Pada waktu proses itu, proses pengambilan data, saya kan ketemu dengan teman-teman dari SDM. Semuanya itu insinyur minyak, tambang, pokoknya berkaitan dengan energi fosil. Makanya di pikiran mereka agak apa sih renewable energy itu. Bahkan ada satu wawancara saya dengan salah satu direktur di Bappenas yang membidangi energi. Dia bisa-bisanya loh bilang bahwa krisis energi itu adalah situasi yang unlikely happen. Orang pejabat negara, unlikely happen. Unlikely happen itu penjelasannya paling gampang gini. Selama kita bisa beli energi fosil, terus mikir sampai kapan? Tergantung sama Singapura untuk refinery dan macam. Padahal soal renewable energy, khususnya bioenergi, Indonesia kan potensinya gede banget dibandingkan dengan negara Eropa. Makanya ekonomi politik yang terjadi di perdagangan kelapa sawit itu kenceng banget. Eropa, bioenerginya itu hanya bisa diproduksi dari tanaman-tanaman tertentu. Karena mereka negaranya subtropis. Kita tropis. Setiap tahun kita bisa panen apa aja. Sepanjang tahun. Contoh kelapa sawit. Nggak usah kelapa sawit lah, yang lain banyak banget bisa dibudidaya. Itu dimainkan oleh Uni Eropa itu, ekonomi politiknya. Kita bisa loh stop ekspor. Terus semua produksi itu dikonvert ke biodiesel atau ke BBM biofuel semua. Bisa. Eropa mati dia. Itu soal ekonomi politik. Sampai segitunya, sampai pada soal diplomatik. Ya. Oh iya. Ya. Orang sibuk ya jadi dipanggil Pak Dekan. Ada Pak Dekan ini, Pak Dekan. Kayaknya ada acara di bawah ya. Aku nggak ikut.
Benar. Nah, ini teman-teman yang hari ini kita akan bahas sebenarnya apa itu komunikasi, definisi ruang lingkup, semacam ya. Terus, oke. Nah, pertanyaannya adalah mengapa komunikasi itu penting bagi isu lingkungan? Pertama adalah isu lingkungan itu melibatkan banyak aktor. Ya, soal energi aja misalnya. Indonesia tuh sampai bikin Dewan Energi Nasional. Ya. Padahal sudah ada ESDM kan, yang di situ E-nya itu adalah energi. Kementerian Energi Sumber Daya. Ada E-nya kan? Kenapa harus ada Dewan Ekonomi, Dewan Energi Nasional? Karena ini energi itu kan salah satu cabang dari ilmu lingkungan kan. Contoh Den itu memang secara struktural itu yang ketuanya itu pasti Menteri ESDM. Bawahnya itu ada Bappenas, Kementerian Pertanian, Kehutanan, Lingkungan Hidup, bahkan perindustrian dan perdagangan masuk. Dan mereka itu punya kepentingan dan bahasa yang berbeda. Bahasa dan benar petik. Ya. Bukan cuma soal itu. Ada bisnis. Ya kan? Ada komunitas. Ada LSM. Yang kurang apa? Kurang satu lagi. Jadi ada pemerintah, ada bisnis, ada komunitas, ada LSM. Ada satu lagi. Akademis. Ilmuwan. Mereka semua itu punya kepentingan dan punya cara bagaimana berkomunikasi. Ya. Selain itu, konflik lingkungan yang sering terjadi itu merupakan konflik nilai dan moral. Apa yang dianggap baik oleh manusia itu berbeda dengan apa yang dianggap baik oleh ekosistem. Soal komunikasi itu adalah upaya untuk mengurangi ketidakpastian. Punya pacar, Mas? Belum. Ada yang sudah punya pacar, sudah punya istri, suami? Sudah. Belum menikah, tapi sudah punya pacar. Namun, misalnya gini, ya, ada persoalan dengan pacarnya Mas gitu ya. Persoalan itu kan adalah sebenarnya titiknya pada soal ketidakpastian. Ketidakpastian, ketidakpastian itu artinya ketidakpastian kesamaan memaknai suatu peristiwa. Bagaimana supaya hal itu menjadi pasti? Komunikasikan kan? Maksudmu piye toh, Mbak? B, ya kan? Agar menjadi titik terang. Oh, ya, toh, kita itu arahnya ke sana. Ini ada 2 cewek, 3 cowok. Persoalan cowok itu kan sama kan, saya juga cowok.
istri saya. Nah, mau makan di mana? Terserah. Saya nggak ngerti loh, cewek-cewek itu kalau ditanyain, mau makan yang atau yang. Saya aja lah sama istri saya. Mau makan di mana? Serah apalah. Oke, terserah ya. Belok ke Padang. Kok Padang? Dan terus apa? Ya terserah lah. Mana lagi? Warteg, warteg sumu. Mau meneh. Itu kan sebuah situasi yang tidak pasti. Ini curhatnya para cowok. Ya mbak-mbak ya. Harus dipahami. Bingung tuh sebenarnya. Jangan kan itu baru sama istri saya. Begitu malam minggu keluar, istri saya, 2 anak saya, perempuan semua anak saya. Yuk kita makan, kemana? Serahlah. Oke, begitu terserah saya langsung belok aja, set gitu. Kok ke sini? Wah, katanya terserah. Oh, jangan ke sini lah, kemana? Ya, kemana gitulah. Belok. Sampai pada satu titik saya coba berhenti. Berhenti aja parkir. Kok berhenti? Lagi mikir mau kemana? Saya punya ide dong. Ini satu. Nggak mau lah, nggak mau lah. Nggak selesai. Wes, nggak selesai. Saya menggunakan hak veto saya dong sebagai yang bayari. Wes, gini mau nggak mau terserah, selera aku aja. Itu apa namanya contoh simpelnya untuk soal ketidakpastian. Nah, komunikasi itu mereduksi ketidakpastian. Ada teori namanya uncertainty reduction theory. Komunikasi itu adalah mereduksi ketidakpastian. Walaupun anak saya, istri saya mangkel atas pilihan saya, tapi paling nggak tereduksi. Oh, jadi pasti. Satu hobinya mie, yang satu hobinya pasta, yang satu hobinya opo meneh, selesai. Ya. Nah, situasi ketidakpastian yang kemudian itu dampaknya jangka panjang, itu kemudian membutuhkan aksi kolektif. Kita bisa mengatasi persoalan lingkungan sendirian, harus kolektif. Kalau bisa membuat kolektif, kita kan ngajak teman-teman dengan cara apa? Kita brainstorming, itu kita bikin gerakan yuk, kayak gerakan Pandawara itu. Kan mulai dari komunitas. Kita satu visi dikomunikasikan, oke kita bikin. Nah, pada akhirnya persoalan cara mendefinisikan masalah, bagaimana melihat sebuah legitimasi itu membutuhkan sebuah koordinasi. Di dalam kata koordinasi itu ada nah, next itu adalah bahwa komunikasi itu dipahami sebagai proses pemaknaan. Ya. Kita itu tidak hanya mempelajari konteks saja. Ya, misalnya tentang lingkungan, tentang sampah, climate change, lagi energi. Tapi kita mempelajari aktivitasnya, aktivitas besar. Bagaimana pesan itu bergulir atau jalan dalam konteks tadi energi, climate change, apa itu maksudnya. Nah, artinya bahwa
kita tidak mempelajari konteks lingkungan sebagai latar yang pasif, ya. Tapi kita mempelajari bagaimana pesan, bagaimana aktivitas pesan itu bekerja di dalam konteks itu. Kemudian itu ngomongin tentang tindakan, mempengaruhi tentang bentuk aksi yang komunitas akan lakukan. Implikasinya itu jelas sebenarnya ya, bahwa perubahan lingkungan itu berjalan bersama perubahan wacana, perubahan tentang norma, perubahan tentang waktu. Ya, misalnya ada makna tentang sustainability. Di lingkungan kan mesti ngomong itu kan berkelanjutan. Berkelanjutan dari sisi siapa? Dari sisi pemerhati lingkungan berarti itu lingkungannya mesti sustain. Kalau sustainability dari perspektif bisnis artinya apa? Bisnisnya mesti jalan terus, nggak peduli sama lingkungannya. Maka sekarang ada wacana membicarakan tentang ESG, Environmental Sustainability Governance. Bahwa dalam tatanan organisasi itu harus memperhatikan sustainability. Adalah elemen dasar. Ya, elemen dasarnya itu ini apa namanya, rumus yang ada di ilmu komunikasi. Ada aktor, pesan, medium, sama konteks. Ini sebenarnya pengembangan dari apa namanya, formulanya Laswell. Laswell. Formulanya komunikasi. Source, SMCR. Source, message, SMCR. Ya, source, message, channel, and receiver. Ada sumber, ada message-nya, ada medianya, ada yang terima. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebenarnya kalau kita lagi bahas tentang komunikasi lingkungan. Siapa yang punya suara dan siapa yang dibungkam? Artinya kita ngomong tentang power. Makna apa yang diperebutkan? Bangunan, keadilan, risiko, dan lain-lain. Terus kemudian saluran apa yang dominan? Apa? Pakai medsos, pakai kebijakan, pakai jejaring digital. Dan yang terakhir kita bicara tentang konteks nilai. Konteks nilai, sejarah, relasi kuasa, apa yang membuat percakapan. Dengan cara ini kita tidak bisa cepat menyimpulkan, tapi kemudian kita bisa melihat pola komunikasi yang dihasilkan dari konflik itu, dari konsensus, dan tentunya soal perubahan kebijakan. Nah, komunikasi lingkungan. Apa yang dimaksud? Ada dua gagasan kunci di sini. Ini bukan soal komunikasi tentang lingkungan. Communication about environment. Nggak sesimpel itu. Tapi
ini soal dimensi dalam semua praktek komunikasi, karena alam, budaya itu saling membentuk dalam ya. Komunikasi lingkungan itu menuntut keseimbangan. Nah, keseimbangan apa? Berbicara tentang alam sekaligus mendengarkan alam. Ya. Berbicara, juga kita harus punya kemampuan untuk mendengar. Kita bisa, kita harus bisa membaca tanda, membaca dampak, membaca batas ekologis muncul. Nah, ini kenapa? Karena arena atau bidang yang ada di komunikasi lingkungan itu soal kebijakan, soal kampanye, soal kampanye perubahan perilaku, advokasi atau gerakan sosial, komunikasi resiko, dan soal konflik sumber daya yang lain itu bisa muncul. Nah, alam dan budaya itu saling membentuk. Ya. Dalam hal ini, situasi yang biner itu sering terjadi. Nah, alam kemudian dibenturkan dengan budaya. Liar itu soal keberadaban. Hewan versus manusia. Dalam hal ini, ada gagasan yang disebut dengan naturalizing culture. Yang itu adalah menantang asumsi bahwa realitas sepenuhnya itu ada di luar bahasa. Ya. Kita tuh justru bertanya tentang bagaimana lingkungan itu dikonstruksi, bagaimana lingkungan itu dievaluasi dalam percakapan, dalam narasi yang apa namanya yang muncul di situ. Tanggal 11 ini ya. Mana tadi? Oh, konstruksi ya. Nah, dalam hal ini ada contoh konsekuensi soal binaritas ya, bahwa awareness itu dipahami sebuah makna yang kosong aja gitu. Artinya kita dalam hal ini itu maknanya itu coba untuk apa namanya mengabaikan komunitas lokal.
Nah, pembangunan itu selalu dianggap sebagai proses, sehingga menormalkan ekstraksi alam. Hewan, tumbuhan, itu seringkali dipahami sebagai objek aja. Dan dalam hal ini mengurangi relasi ekologis. Saya sampai jam berapa ngajarnya? 10.30? Ya, kuliah 2 SKS tuh nanggung-nanggung aja ya. Baik. Maksudnya tuh mata kuliahmu jadi banyak kan? Kalau di Mikom itu semester 1 5 mata kuliah, semester 3 3 mata kuliah, semester 3 4 mata kuliah. Jadi sehari satu. Oke, ini apa ya? Kita pahami dengan kata earth atau bumi. Ya. Environment itu atau I-nya environment itu menegaskan bahwa data dan realitas ekologis itu sama-sama punya suara. Jadi dipahami ya, bahwa ada data dan realitas. Itu sama-sama punya makna. Tapi data kalau mau bisa dibaca itu harus di-convert dulu jadi informasi. Aktif di sini adalah soal keterlibatan yang sengaja atau responsif. Nah, soal responsibility itu mengarah pada kebaikan alam yang menjadi ukuran, mengarah pada kebaikan. Alam itu kemudian menjadi ukuran baik. Back to nature. Itu kan kesannya adalah menuju kebaikan. Responsibility itu time itu mengingatkan bahwa memahami dan memulihkan itu membutuhkan proses. Ya. Heuristik itu mendorong eksplorasi cara baru dalam memahami relasi antara manusia dan alam. Oke. Ini materi memang agak pusing karena Anda jumping ilmuannya ya dari teknik ke komunikasi. Nggak apa-apa, ditelan aja dulu. Ya. Kemudian paradigma lama itu menggunakan diksi talking about environment. Harus diubah, teman-teman. Kita harus merubahnya menjadi talking with environment. Talking with environment. Jadi bukan talking about environment. Kalau about itu seolah-olah environment itu adalah suatu barang yang pasif. Ini secara simpel kita bicara tentang mendengar. Coba di search di di Google film dokumenter tentang judulnya Diam dan Dengarkan. Hampir 2 jam itu film dokumenter. Itu film dokumenter diproduksi pada waktu COVID. Nanti di rumah ditonton ya. Itu soal environment. Karena 2 jam. Kalau kita nonton sekarang di sini lama. Nah, mendengarkan itu kemudian mengakui suara.
mengakui apa ya, ada informasi yang non manusia melalui tanda-tanda perubahan itu, melalui batas-batas ekologis. Nah, pasti terjadi longsor karena memang terjadi deforestasi misalnya. Artinya kenapa Semarang itu ada patahan-patahan? Memang Semarang ada istilahnya apa ya? Sesar. Ada sesar. Di Bandung terkenal sesar Bandung. Kalau di Semarang sebenarnya ada sesar juga. Bel, terus apa namanya? Unika, terus sampai ke sana. Yang selanjutnya adalah membaca bagaimana tempat itu mengundang respon tertentu. Memperhatikan praktek-praktek sehari-hari dalam membangun relasi dengan alam. Lalu ada tong sampah di situ. Buang sampah aja susah. Tong sampah dibagi 3. Derek moco, oh ini tisu, itu kertas, ini plastik sih. Malesnya minta ampun. Kemudian mendesain komunikasi yang memberi ruang untuk mendengarkan, bukan hanya bicara. Oke. Kita lewati aja. Yang terjadi selama ini, government itu diposisikan sebagai the others. Jadi itu hal yang lain. Nah, kemudian Milstein itu menulis beberapa dikotomi. Ya, dikotomi pertama antara mastery dan harmony. Ya, bagaimana pemahaman kita itu kita kalau bisa alam kita kuasai. Artinya apa? Alam itu ditundukkan oleh manusia menjadi inferior position. Nah, sebaiknya itu bahwa kita harus berlaku harmonis dengan alam. Hidup selaras dengan alam. Oke. Yang selanjutnya soal othering dan connection. Kalau others itu kan kita memisahkan. Makanya teman-teman kalau memperhatikan saya ngajar, itu saya tidak pernah menggunakan atau bukan tidak pernah ya, jarang banget menggunakan kalimat ganti untuk memposisikan teman-teman semua itu kalian. Ya kalian kan bisa belajar sendiri. Saya tuh jarang pakai kata itu. Kata kalian itu ini, otherings. Saya gaya ngajar saya kayak gini. Jadi saya lebih baik ngomong tentang saudara, Anda, atau teman-teman sekalian, daripada ngomong kalian. Karena kalian itu kalimat dasarnya apa? Yang orang Jawa pasti tahu. Lian, lain. Ya, semua ini teman-teman sini lain daripada saya. Ini juga terjadi di sini. Nah, kalau dalam konteks lingkungan,
othering itu memisahkan, padahal manusia itu kan juga bagian dari lingkungan itu kan. Maka kita akan menjadi makhluk yang paling sempurna. Mestinya kita berpikir tentang connections, ya, keterhubungan ekologis. Ya, dari eksplorasi, exploitation ke idealisme. Artinya apa? Kita harus more responsible dan saling tergantung. Jangan mentang-mentang kita makhluk yang paling sempurna, kemudian yang makhluk-makhluk yang lain di alam itu dianggap sebagai others. Bahwa kita lupa, kita kadang-kadang lupa, manusia itu adalah itu juga bagian dari ekosistem. Kan? Ini apa namanya sangat filosofik banget. Oke. Nah ini yang tadi saya bicarakan. Sustainability. Ya. Kalau aktivis lingkungan itu sustainability itu dimaknai sebagai menjaga daya dukung ekosistem. Tapi untuk pelaku usaha itu sustainability itu berkaitan dengan kerjaan ekonomi yang jangka panjang. Ini suka yang ini hal yang sering nggak ketemu antara sustainability yang dimaknai oleh dari perspektif lingkungan dan sustainability yang dimaknai oleh orang-orang bisnis. Nah, di Undip tuh ada profesor tentang business sustainability. Nanya-nanya, nyinggung-nyinggung nggak soal lingkungan? Nyinggung ternyata. Karena beliau sekarang jadi ketua apa namanya SDGs di Undip. Problem. Nah, dampaknya apa? Kemudian ngomong tentang ini, labeling. Kalau yang kontra sama pelaku usaha, dibilang radikal. Nah, masalahnya kan pertempurannya itu adalah kita mau ekonomi atau kita mau lingkungan. Padahal dua-duanya bisa jalan bareng. Tapi selalu dua posisi ini dikotomikan, diseberang-seberangi. Padahal nggak perlu berseberangan, jalan bareng aja. Oke? Terus, nah ini, ya cepet ya. Apa saja fungsi komunikasi lingkungan? Yang jadi sekali lagi ya, komunikasi lingkungan itu harus dipahami sebagai kombinasi strategi, bukan sekedar sosialisasi. Ya. Artinya fungsi komunikasi lingkungan itu bisa dipahami sebagai policy communications. Kita menjelaskan tentang aturan, hak, dan kewajiban. Strategic communications. Kita coba untuk menumbuhkan awareness, membuat agenda setting, buat sebuah praktik yang diinginkan. Terus, fungsi komunikasi lingkungan itu juga soal education. Kemudian, participatory communications. Anda punya gerakan misalnya kayak Pandawara gitu. Biar didukung, caranya gimana? Kita coba untuk meraih partisipasi publik kan. Dengan cara apa? Dengan cara komunikasi. Artinya di situ keterlibatan stakeholder itu diperluas. Ya. Tentunya sepanjang siklus program itu. Ya. Kemudian
komunikasi yang lain adalah soal advocacy communication. Advocacy communication di sini adalah berkaitan dengan lobby, berkaitan dengan ngomong tentang hak dan keadilan, dan jika perlu itu kita menguatkan aksi kolektif. Serta yang tidak kalah penting adalah komunikasi organisasional. Bukan komunikasi organisasi, tapi komunikasi organisasional. Bentuknya apa? Koordinasi, feedback, maintain feedback. Itu di era sekarang tuh repot, Bang. Repot, Bang. Kenapa repot? Medsos. Anda kalau sudah punya medsos, Twitter, atau yang sekarang lagi happening TikTok, itu harus siap menghadapi kelakuan netizen yang maha benar. Ya, misalnya satu institusi bikin TikTok gitu, wah dihujat macam, ya harus siap. Memang nature dari medsos itu seperti itu. Itu kan ngomong tentang feedback kan, umpan balik. Di manage. Terus ada Monef tentang partisipatif tadi. Itu mesti dipelajari. Nah, media dalam hal itu mendukung proses, bukan menggantikan. Media interpersonal atau intergroup itu untuk pertukaran pengetahuan dan perspektif. Media massa selain berfungsi sebagai pendukung, itu juga bisa meningkatkan awareness, atur agenda, memperkuat pembelajaran. Nah, dalam hal ini, jumlah suara atau banyaknya narasi yang muncul itu tidak sama dengan dialog. Karena dialog itu butuh mendengar dan difasilitasi. Nah, proses dalam hal ini kita bisa pahami yang sebelah kanan itu adalah membangun ruang dialog. Membangun literasi dan skill. Misalnya di pertemuan beberapa kita akan ngomong tentang literasi lingkungan ya. Menggunakan media sebagai penguat dan pendukung. Dan media itu juga bisa dipakai sebagai monitoring. Sebenarnya program ini tuh dipahami dengan baik nggak sih sama uh, audiens, sama masyarakat. Misalnya programnya bersih-bersih, apa sih sebenarnya? Itu loh, program pemerintah. Bank sampah. Kita bisa tahu sejauh mana pemahaman, kita bisa tahu sejauh mana persepsi atas bank sampah itu sampai mana. Itu bisa dimonitor lewat media. Banyak loh bank sampah itu pikirannya hanya sampai berapa rupiah yang bisa padahal bank sampah itu jauh dari sekedar itu saja. Ekonomi sirkular masuk. Pemilihan sampah itu bisa terjadi. Dan dampak-dampak yang lain. Tapi sementara masyarakat, menurut pengamatan saya, berpikir hanya berhenti pada berapa uang yang bisa dihasilkan. Oke. Ini empowerment. Ini ada
yang disebut dengan analisis wacana budaya. Buddha itu singkatan dari Cultural Discourse Analysis. Ya. Ini sekali lagi nggak usah terlalu dipikirin, ini as you know aja gitu. Ya, bahwa ada apa namanya, ada bentuk riset pakai Buddha. Ada 5 pertanyaan dalam cultural discourse analysis. Pertama, dalam membahas komunikasi lingkungan itu ada pertanyaan tentang identity. Siapa? Artinya posisi manusia, posisi publik itu di mana? Oke. Kemudian feeling. Yang ketiga adalah dwelling. Bagaimana tinggal dan memenuhi, menghuni, kemudian dipahami. Soal tempat. Dan action. Apa yang pantas dilakukan. Dan tentang relasi apa yang ditekankan. Antara manusia, alam, atau institusi. Ya. Yang terakhir. Kayak itu. Jadi, komunikasi itu tidak sekedar transfer informasi. Komunikasi adalah proses pemaknaan dan praktek sosial. Jadi sampai action. Komunikasi lingkungan itu adalah dimensi praktek lingkungan karena alam dan budaya itu saling membentuk. Jadi earth itu ya adalah cara praktis kita untuk mendengarkan alam dan bertindak bertanggung jawab. Terus konsep materiality dan othering tadi itu membantu kita untuk membaca relasi kuasa dan dampak nyata dari wacana lingkungan. Selesai. Pusing ya? Nah, saya nanya, ini S1-nya apa? Gitu. Wah, pasti agak effort untuk pertemuan pertama. Saya rasa itu dulu yang saya bisa sebagai pengantar ya. Jadi kalian aja deh. Belum nomor belakangmu berapa, Mbak? Saya bertanyakan, masih pusing Pak, ke Ibu karena ilmunya lain. Iya,
Karena kan zaman berubah ya, media berubah. Kalau zaman dulu, itu kan medianya sedikit. Artinya input yang masuk ke kita sedikit. Nah, tidak banyak pilihan informasi. Menggunakan dongeng, terbatas. Misalnya dongeng yang di Aceh itu kan sebenarnya ngomong tentang tsunami juga itu. Saya nggak tahu bahasa, tapi katanya itu tentang dongeng tentang bahwa sebenarnya tsunami itu sudah menjadi dongeng di Aceh. Nah, sudah berbeda karena tadi sumber informasinya yang dulu terbatas, sekarang banyak. Payahnya adalah semakin banyak kita mendapatkan informasi, kita semakin skeptis. Kenapa semakin skeptis? Karena kita belum punya, saya menggunakan kata belum, kita belum punya kemampuan yang cukup untuk memilah informasi. Hanya for next itu kita tentang literasi komunikasi. Problemnya itu. Kalau dulu nggak ada pilihan, ya didongengin aja. Dan nggak usah orang dulu deh. Petani sekarang, petani itu tuh kan pinter membaca alam. Tapi begitu saya kemarin penelitian di Pasuruan, Mas, kepintaranku membaca alam sekarang ambiar. Ya kan dulu kan jelas ya antara musim hujan, musim kemarau. Sekarang nggak jelas. Tidak bisa digunakan lagi metode pertanian yang seperti zaman dulu. Kira-kira gitu. Ya, jadi ada uh, perbedaan situasi di mana sekarang itu kalau saya dari orang komunikasi bilangnya adalah information flood, banjir informasi. Nah, itu dibutuhkan kemampuan masing-masing individu untuk milah tadi. Itu PR banget. Oke, oke. Mas yang Bang Pak dengan belum datang. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri ya. Ke depan nggak libur kan? Liburnya Senin Selasa ya? Oke, kita ketemu ya. No, 2 sampai 5. Satu kan udah saya kasih. Jadi 4 kelompok. Jadi kalau Anda mau baca bukunya itu tak kasih linknya. Kebuka nggak linknya? Jangan lupa saya buka. Bisa.